Ada satu cerita hadirin di dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Ada seorang ulama yang bernama Syekh Mansur bin Ammar, seorang waliullah, seorang ulama, bahkan termasuk seorang yang zuhud, yang tidak cinta akan dunia. Syekh Mansur bin Ammar ini mempunyai keistimewaan. Dia orang soleh, ahli ibadah, punya ilmu agama. Bahkan diriwayatkan dalam kitab Al-Manhajus Sawi, ketika Syekh Mansur bin Ammar membuka majelis pengajian seperti ini, jangan harap ada toko yang buka, semua toko tutup, karena yang punya toko hadir di majelisnya Syekh Mansur bin Ammar. Yaum minal ayyam, suatu hari ada seorang budak. Budak ini mempunyai majikan ahli maksiat dan majikannya galak, suka memukul budaknya, mencambuk budaknya. Nah, budak ini suatu hari diperintah oleh majikannya. Kata majikan, wahai budakku, saya beri uang engkau 400.000, kau belanja ke pasar, jangan sampai telat, kalau telat saya cambuk kau. Budak ini berangkat hadirin ke pasar. Sampai di pasar, dilihat pasarnya sepi. Toko yang ada di pasar semuanya tutup. Budak ini bingung. Ini kok tumben jam sekarang pasar sepi, semua tokonya tutup. Biasa jam 8, jam 9 pasar itu ramai. Ada satu orang lewat pasar itu dengan menggunakan sarung dan baju seakan-akan dia mau hadir majelis. Budak ini tanya, kenapa pasar ini sepi, tokonya tutup? Kata orang ini, iya, kalau sekarang ini jangan harap ada toko yang buka, karena sekarang ada majelisnya Syekh Mansur bin Ammar. Kalau beliau sudah buka majelis, jangan harap ada toko yang buka, karena yang punya toko semuanya hadir di majelisnya Syekh Mansur bin Ammar. Lalu terus bagaimana? Saya mau belanja. Ya sudah, kalau mau belanja, tunggu majelis selesai, pengajian selesai, insya Allah tokonya buka. Budak ini mikir hadirin. Kata budak, daripada saya nunggu di pasar sendiri, ya sudah, saya ingin ikut engkau hadir di majelisnya Syekh Mansur bin Ammar. Budak ini hadir di majelisnya Syekh Mansur bin Ammar, duduk paling belakang. Budak ini tidak ada niat zikir kepada Allah, nggak ada niat hadir majelis pengajian. Budak ini duduk di majelis, niatnya nawaitu nunggu toko buka. Duduk di belakang. Ketika Syekh Mansur bin Ammar memberikan ilmu dan kajiannya, sebelum ditutup dengan doa, Syekh Mansur bin Ammar memberikan pengumuman kepada hadirin. Kata Syekh Mansur bin Ammar, hadirin, ini barusan ada yang butuh uang 400.000 untuk biaya obat anaknya yang sedang sakit. Silahkan, di antara yang hadir yang punya uang 400.000, berikan kepada saya jamin, saya balas dengan 4 doa di majelis ini. Insya Allah doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang belum buka toko, belum ada penghasilan, tolah-toleh hadirin. Memang zaman sekarang kalau sudah untuk sedekah, tolah-toleh semua. Padahal uangnya di kantongnya banyak. Nggak ada yang bisa memberi uang 400.000. Budak mendengar dari belakang, yang memberi uang 400.000 dibalas 4 doa. Dia pegang uang majikan untuk belanja. Kata budak, ya Syekh, anallahu, wahai Syekh, saya pegang uang 400.000, saya akan membantunya. Kata Syekh Mansur bin Ammar, sini, serahkan uangmu. Diserahkan kepada Syekh Mansur bin Ammar itu uang, ditagih oleh budaknya, Syekh, engkau tadi berjanji 400.000 dibalas 4 doa. Kata Syekh Mansur bin Ammar, apa doamu? Budak ini mengatakan, Syekh, saya ini adalah seorang budak. Saya capek menjadi budak, saya ingin merdeka menjadi manusia biasa. Doakan kepada Allah di majelis ini, Syekh. Berkah saya hadir di majelis pengajian, majelis zikir, majelis ilmu, doakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah menggerakkan hati majikan saya sehingga dia memerdekakan saya menjadi manusia biasa. Syekh Mansur bin Ammar mengangkat tangannya dan berdoa,
Kata beliau, Allahumma a'tik raqabat hadza fulan. Ya Allah, berkah budak ini hadir di pengajian, majlis zikir, majlis ilmu. Tolong gerakkan hati majikannya supaya budak ini dimerdekakan menjadi manusia biasa. Diaminkan oleh satu majlis. Kata Syekh Mansur bin Ammar, doa pertama selesai sudah saya doakan. Doa keduamu apa? Kata budak ini, doa kedua saya, Syekh, saya punya majikan ini ahli maksiat, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, hidupnya maksiat kepada Allah. Doakan, Syekh, barokah saya hadir di majlis pengajian ini, mudah-mudahan barokahnya Allah ketuk hatinya supaya mendapatkan hidayah dan bertobat kepada Allah. Diangkat tangan Syekh Mansur bin Ammar, berdoa beliau dan mengatakan, ya Allah, barokah budak ini hadir di pengajian majlis zikir seperti ini, ketuk hati majikannya supaya bertobat dan kembali ke jalanmu ya Allah. Diaminkan oleh satu majlis. Dua doa selesai. Doa ketiga apa? Kata budak, untuk doa yang ketiga, tolong kau doakan benar-benar yang ketiga ini, Syekh. Apa doa ketigamu? Doakan saya, Syekh, barokah saya hadir di majlis pengajian seperti ini, mudah-mudahan Allah memberikan saya rezeki uang 400.000. Kata Syekh, untuk apa kau minta 400.000? Minta yang banyak kepada Allah. Oh enggak, Syekh, 400.000 karena uang yang saya berikan bukan uang saya itu, Syekh. Itu saya berutang tadi. Itu uang belanjaan. Saya kasih kepadamu 400.000, itu uang belanja. Saya niat untuk kebaikan majikan saya. Doakan, mudah-mudahan diganti oleh Allah, saya akan bayar lagi uangnya. Diangkat tangan oleh Syekh Mansur bin Ammar. Beliau mengatakan, Allahumma rzuq hadzal abad. Ya Allah, barokah hamba ini, budak ini hadir di majlis pengajian seperti ini. Beri dia rezeki uang 400.000 dan lebih dan berkahilah. Diaminkan oleh satu majelis. Yang keempat, doamu apa? Yang keempat, doa saya, Syekh, berkah saya hadir di majelis pengajian, mudah-mudahan dosa saya, dosa panjenengan dan yang hadir, dan dosa majikan saya diampuni barokah pengajian ini. Diangkat tangan oleh Syekh Mansur bin Ammar, ya Allah, barokah hadir pengajian, barokah majelis ini, ampunkan dosa saya dan yang hadir budak dan majikannya. Diaminkan oleh satu majlis. 4 doa selesai didoakan oleh Syekh Mansur bin Ammar. Ditutup majlis. Ini semua orang sudah pulang ke rumahnya, buka tokonya. Ini budak bingung, mau pulang sudah jam telat, gak bawa belanjaan. Kata budak, ya sudah, karena modal saya ngasih uang bonek bondonekan, saya pulang, ya sudah, saya nekat. Urusan dicambuk, dimarahi, urusan belakang. Pulang ke rumahnya, lah kok betul hadirin. Sampai depan rumah, majikan sudah memegang cambuk. Kata budak, waduh, mati saya ini. Ini sudah saya telat, pasti dicambuk. Ya sudah, enggak apa-apa. Bertemu dengan majikan, majikan bertanya, wahai budakku, jam sudah telat, kau enggak bawa belanjaan. Kata budak, wahai majikan, saya mau cerita. Setelah cerita terserah kau, mau cambuk, mau pukul terserah. Saya sudah tadi berangkat ke pasar, sampai di pasar, pasarnya sepi, tokonya tutup. Lah kok bisa? Ternyata ketika saya tanya sebabnya, ternyata di saat itu, pagi tadi ada majelisnya Syekh Mansur bin Ammar. Subhanallah. Ketika budak mengatakan Syekh Mansur bin Ammar, turun rahmat dan hidayah ke hati majikan. Memang betul kata ulama, inza dzikris sholihin tanzilur rahmah. Ketika kita menyebut nama orang soleh, akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di majelis ini kita menyebut nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di majelis ini kita menyebut nama Syekh Muhammad Uthman Al-Ishaqi. Di majelis ini kita menyebut nama Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Semua nama orang-orang soleh, insya Allah kita dapat rahmat dari Allah. Turun rahmat di hati majikan. Kata majikan penasaran, siapa Syekh Mansur bin Ammar? Kata budak, Syekh Mansur bin Ammar ini seorang ulama. Ketika membuka majelis pengajian, jangan harap ada yang toko itu buka, semua tutup, hadir di majelisnya Syekh Mansur bin Ammar. Lah terus,
Ya saya daripada nunggu di pasar sendiri, ya saya hadir di majelis beliau. Ternyata beliau sebelum menutup pengajiannya memberi pengumuman yang memberi uang 400.000 dibalas apa doa. Kata majikan, kau kasih uang saya tadi. Ya saya kasih, tapi niat untuk kebaikan wahai majikan. Ya sudah, enggak apa-apa. Apa doa 4 yang kau panjatkan di majelis itu? Kata budak, doa pertama wahai majikan, saya minta kepada Syekh Mansur bin Ammar mendoakan kepada Allah barokah saya hadir di majelis zikir, majelis ilmu. Mudah-mudahan engkau terketuk hatinya memerdekakan saya dan saya menjadi manusia biasa. Subhanallah. Majikan itu terdiam dan mengatakan, anta minal an hurrun di wajhillah. Engkau dari sekarang sudah aku bebaskan, kau menjadi manusia merdeka. Budak itu mengatakan, alhamdulillah, doa pertama barokah hadir majelis ilmu dikabulkan, dan doa pertama minta bebas dari perbudakan. Kita yang hadir semuanya sama. Kita ini semua masih budak. Budaknya siapa Habib? Budaknya hawa nafsu, budaknya jabatan, budaknya harta, budaknya uang. Ketika kita hadir di majlis seperti ini, minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan berkah saya hadir di majlis al-khidmah dan majlis yang lain, bebaskan kami dari perbudakan hawa nafsu. Insya Allah Allah bebaskan. Doa pertama dikabulkan oleh Allah. Kata majikan, doa keduamu apa? Doa kedua saya wahai majikan, saya minta kepada Syekh Mansur bin Ammar berdoa kepada Allah barokah saya hadir pengajian, engkau mendapat hidayah dan bertaubat, enggak maksiat lagi kepada Allah. Kata majikan, mendengar doa yang kedua langsung menangis itu majikan, mendapatkan hidayah, mengambil wudhu, sholat taubat dan bertaubat kepada Allah. Kata majikan, doa keduamu sudah saya laksanakan, alhamdulillah sekarang saya taubat kepada Allah. Kata budak, doa kedua dikabulkan oleh Allah, minta hidayah. Kita yang hadir sekarang ini sama hadirin. Ketika kita hadir di majlis seperti ini, mungkin ada anak kita, keluarga kita, istri atau suami, bahkan tetangga, bahkan teman, bahkan mungkin keluarga saudara kita yang mereka masih jauh dari hidayah, minta di majlis ini. Kita minta, ya Allah, barokah saya hadir di majlis al-khidmah, majlis zikir ini, ya Allah, mudah-mudahan yang belum dapat hidayah, mereka dapat hidayah. Insya Allah dapat hidayah mereka hadir. Doa kedua dikabulkan oleh Allah. Doa ketigamu apa wahai budak? Kata budak ini dengan tersenyum, doa ketiga, saya minta doa mudah-mudahan berkah saya hadir pengajian, Allah memberi saya uang 400.000 untuk mengganti uang majikan yang sudah saya berikan kepada Syekh Mansur bin Ammar. Kata majikan, 400.000 gak usah kau ganti, saya ganti engkau, saya tambah 40 juta. Doa ketiga dikabulkan, barokah hadir majlis ilmu, majlis zikir. Doa ketiga minta rezeki. Kita yang hadir sekarang sama. Ketika hadir di majlis seperti ini, minta kepada Allah apapun yang kita minta kepada Allah. Minta rezeki, insya Allah rezeki kita ditambah oleh Allah. Yang mungkin punya hutang, insya Allah barokah hadir majlis, hutangnya lunas hadirin. Kalau sudah lunas bisa ngutang lagi hadirin. Minta rezeki. Kita hadir di majlis seperti ini, niatkan supaya insya Allah rezeki kita dipermudah dan ditambah oleh Allah. Insya Allah qabul, amin ya rabbal alamin. Kata majikan, doa ketiga sudah saya laksanakan. Doa keempatmu apa? Kata budak ini, doa keempat saya minta doa kepada Allah, mudah-mudahan berkah saya hadir di pengajian, dosa saya, dosamu, dan dosa yang hadir di majelisnya Syekh Mansur bin Ammar diampuni oleh Allah. Apa kata majikan? Kalau 3 doa pertama saya bisa mengabulkan, tapi kalau yang keempat ini bukan urusan saya, ini urusan Allah. Saya bisa mengabulkan 3 doa saya, 3 doa saja. Yang terakhir bukan urusan saya, ini urusan Allah. Belum tentu Allah mengabulkan atau tidak, saya nggak tahu.
Sekarang kau bebas, kau pergi dari rumah ini menjadi manusia biasa, merdeka. Ini uang 40 juta dan terima kasih. Saya sudah bertobat dan mendapatkan hidayah dari Allah. Pergi ini budak. Di malam hari, ketika majikan itu tidur, setengah sadar itu majikan, fasami'a hatifan yahtif. Majikan itu ketika tidur seakan-akan bermimpi, tapi setengah sadar mendengar suara. Suara ini mengatakan, hei majikan, atatakarrom ala man khalaqal jud wal karom. Kata suara ini, hei majikan, apakah engkau lebih dermawan daripada zat yang maha dermawan? Engkau bisa mengabulkan 3 doa, apakah Allah tidak bisa mengabulkan 1 doa? Ketahuilah wahai majikan, sebelum engkau mengabulkan 3 doa untuk budakmu, ketahuilah Allah sudah mengabulkan doa terakhir. Dosamu dan dosa budakmu dan yang hadir di majlisnya Syekh Mansur bin Ammar sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.